Halo hai Mistik, kembali dengan saya Triandoko di channel Bermain Jiwa. Gimana kabarmu? Kamu masih stay at home? Jadi video kali ini saya membahas kaitan masih dengan pandemi corona. Jadi kita dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Saya akan bagikan gambaran apa yang akan saya bicarakan seperti yang kamu lihat di layar ini. Jadi begini, problem utamanya kita tidak tahu pasti masalahnya. Seperti yang saya coba kumpulkan di layar. Untuk menyelesaikan masalah ini tentang virus ini kita butuh vaksin. Dan vaksin itu minimal baru 18 bulan secara aman itu baru bisa diberikan. Oke, jadi waktunya cukup lama. Ketika waktu ini cukup lama, kita hanya bisa melakukan tindakan preventif, menyikapi epidemiologinya, penyebarannya. Nah, solusi yang ada sekarang itu lockdown atau social distancing. Tapi tantangannya adalah apa mungkin kita kemudian mengisolasi diri sementara tuntutan kebutuhan itu selalu harus kita penuhi. Jadi ini bukan masalah yang mudah. Kemudian temuan terakhir ini kaitan mungkin dengan serangan gelombang kedua. Jadi suspek yang sudah recover ketika dites ulang itu positif. Artinya suspek yang sudah sembuh bisa membawa virus ini untuk menular ke orang lain. Jadi tidak ada celah aman bagaimana menghentikan pergerakan dari virus ini. Kemudian selain penularan dari orang ke orang, penularan juga bisa terjadi lewat benda. Nah, berapa lama pastinya di setiap media itu tidak bisa diketahui pasti. Ada beberapa yang sudah memberikan kategori, di ini bisa berapa lama, di ini bisa berapa lama. Tapi itu baru perkiraan. Oke? Nah, ini yang terjadi sekarang. Jadi, ini yang saya katakan, saya tulis di layar. Ini situasi yang membuat manusia sangat menderita. Kenapa? Karena manusia tidak menyukai satu kondisi yang penuh ketidakpastian. Ini biasa karena secara logika kita bertindak itu atas dasar suatu hal yang bisa dipastikan. Nah, sekarang kita menghadapi situasi yang serba tidak jelas. Jadi satu-satunya kepastian adalah ketidakpastian itu sendiri. Dan bagaimana kita menyikapi dan bereaksi dengan masalah ini, saya akan bahas di video ini. Oke, itu tadi gambaran tentang yang ada. Sekarang saya akan bicara tentang mekanisme bagaimana kita menyikapi ini. Jadi kalau kita mau kembalikan ke awal, solusinya adalah vaksin. Vaksin itu sendiri adalah satu media yang diberikan untuk membangun imunitas. Jadi satu kata kunci di sini, kunci pandemi virus corona ini adalah bagaimana kita membangun imunitas. Nah, saya mengumpulkan beberapa hal yang perlu saya bagikan di sini. Jadi ini, apa yang ada ketidakpastian itu selalu menciptakan ketakutan dan kekhawatiran. Nah, ini yang justru melemahkan kondisi imunitas kita. Kenapa? Imunitas itu erat dengan kondisi mental. Jadi kondisi fisik kita itu sepenuhnya dipengaruhi oleh kondisi emosi. Kalau kamu stres, kamu akan lebih mudah sakit. Kemudian pengendalian emosi itu tergantung pada kekuatan mental. Nah, kekuatan mental itu kita tergantung pada kekuatan atau kondisi kesadaran kita yang kita latih lewat meditasi. Jadi ini poin yang ingin saya sampaikan tentang situasi yang penuh ketidakpastian dan apa yang terjadi secara mental pada diri kita. Nah, kemudian ada mindset yang perlu kita rubah menyikapi kondisi ini. Jadi apa mindset itu yang saya maksud? Di sini saya singkat menggunakan bahasa Inggris. Save the nature, heal the nature, dan yang kedua, healthy nature, healthy people.
Jadi kasus yang aneh sebetulnya di dunia ini, manusia itu satu-satunya yang merusak rumahnya. Jadi bumi ini adalah rumah bagi manusia. Nah sekarang apa yang terjadi? Ada efek positif untuk rumah kita, bumi kita. Jadi beberapa kali lockdown sangat memberikan efek signifikan ke alam. Jadi sebenarnya kalau mau dibalik dari sisi persepsi yang lain, sebetulnya virusnya manusia dan vaksinnya adalah coronavirus itu. Ini bagi bumi. Nah apa yang ingin saya katakan di point healthy nature, healthy people, kalau kita mau sembuh, kita mau sehat, kita butuh lingkungan yang baik. Otomatis kita butuh secara kolektif itu bekerja sama dengan alam untuk kita menjadi lebih sehat atau mempunyai imunitas yang lebih baik. Jadi bumi ini akan terus berjalan meskipun tanpa manusia. Tapi manusia itu tidak akan bisa hidup tanpa bumi yang mendukung kehidupannya. Nah ini sebetulnya satu fase atau momentum di mana kita mempertanyakan diri sendiri, kita mempertanyakan manusia tentang kontribusi kita membangun satu ekologi yang lebih mutualis, saling bersinergi dengan alam. Oke, lalu saya ingin bahas kaitan mekanisme menyikapi hal ini, yakni hubungan antara virus dan imunitas. Jadi virus ini adalah barang yang aneh. Kenapa? Belum ada definisi yang jelas virus itu benda hidup atau mati. Sementara disimpulkan oleh ilmuwan adalah benda mati. Kenapa? Karena virus itu bukan sel. Virus juga tidak memiliki metabolisme. Virus tidak memiliki respirasi. Tidak ada pertumbuhan atau perkembangan. Masa hidupnya juga tidak jelas dipastikan. Tapi virus membutuhkan sel inang untuk bereproduksi. Jadi bisa dikatakan virus itu adalah satu hal yang tidak aktif sebenarnya. Dia benda yang tidak aktif. Nah, apa yang terjadi? Seperti ini. Jadi kalau secara definisi, virus adalah objek lain yang lebih kecil dari bakteri dan menyebabkan penyakit pada manusia. Virus terdiri dari sepotong kecil bahan genetik, baik DNA maupun RNA, yang dikelilingi oleh kapsul protein kecil. Nah, kemudian setiap virus bekerja secara berbeda. Mereka pada dasarnya mengambang sampai bertemu sel yang kompatibel. Ini yang saya katakan tadi, dia mereplika, mengcopy diri. Kemudian virus menempelkan diri ke sel tadi dan menyuntikkan materi genetik yang mereka miliki. Sel kemudian ditipu untuk mereplikasi DNA virus menggunakan instruksi yang dikandungnya membuat lebih banyak virus. Virus dalam jumlah banyak itu kemudian meledak keluar dari sel dan prosesnya pun berlanjut. Jadi ini yang terjadi ketika virus itu masuk ke dalam tubuh kita dan benteng pertahanan kita adalah imunitas. Nah, seberapa kuat imunitas itu, ini yang akan berpengaruh bagaimana menyikapi benda asing yang masuk dalam diri kita. Oke, kemudian yang berikutnya tentang sistem imunitas. Jadi pada dasarnya tubuh kita ini sempurna, memiliki mekanisme pertahanan sendiri. Nah, apa yang terjadi? Kalau kita lihat sebetulnya manusia itu hanyalah sekumpulan sel. Jadi manusia itu satu organ hidup yang terdiri dari triliunan sel. Jadi setiap sel ini memiliki memori bagaimana untuk sehat, bertahan atau berkembang. Ini pada intinya. Nah, apa yang terjadi ketika manusia takut, khawatir atau stres? Ini berpengaruh pada kemampuan sel untuk mengingat kembali tentang kondisi normal dan yang semestinya. Jadi ketika tadi virus masuk, kondisi secara mental kita stres, takut, khawatir, ini membuat kita tidak memberikan dukungan pada sel kita melawan virus itu sendiri. Nah, di dunia kedokteran itu ada kenal dengan efek placebo. Nah, ini yang terjadi. Efek placebo itu ketika seorang pasien diberikan perawatan medis yang sebenarnya tidak efektif, tetapi berhasil mengalami perubahan fisik atau perkembangan hingga sembuh, disebabkan karena pasien yang bersangkutan memiliki keyakinan akan bisa sembuh seketika setelah melalui proses medis tersebut. Jadi ada pil placebo yang kadang diberikan pada pasien untuk membantu penyembuhan dirinya, padahal tidak ada kandungan apapun dalam pil itu.
Ini yang membuktikan dengan korelasi tadi, kondisi mental kita dan sistem imunitas kita. Kalau kita punya keyakinan untuk sembuh, ini akan membantu sel kita memerangi benda asing yang masuk dalam tubuh kita. Oke, kemudian yang berikutnya saya ingin singgung kaitan ini nanti dengan meditasi. Jadi ada korelasi kuat antara gelombang otak kita, detak jantung, dan human resonance. Apa itu? Saya akan jelaskan di sini. Jadi detak jantung dan emosi. Selama stres dan emosi negatif, ketika pola irama jantung tidak menentu dan tidak teratur, pola yang sesuai dari sinyal-sinyal saraf yang bergerak dari jantung ke otak menghambat fungsi kognitif yang lebih tinggi. Ini membatasi kemampuan kita untuk berpikir jernih, mengingat, belajar benalar, dan membuat keputusan yang efektif. Ini poin pentingnya. Nah, di sini proses ini tadi membantu menjelaskan mengapa kita sering bertindak impulsif dan tidak bijaksana ketika kita sedang stres. Jadi ini tentang behavior, perilaku manusia, dan kondisi stres itu tadi yang akan mengacaukan semua langkah yang seharusnya ditempuh oleh manusia. Nah, ini yang terjadi. Kemudian saya ingin singgung tentang gelombang otak. Ini yang kita proses. Kalau saya jelaskan dalam meditasi mistik, kita ada 3 fase. Nah, 3 fase itu sebenarnya kaitannya dengan brainwave, gelombang otak, dari beta ke theta, beta, alpha, theta. Jadi apa yang dikatakan dengan human resonance itu istilah mudahnya adalah detak jantung bumi. Jadi di tahun 52 ada dugaan, kemudian di tahun 54 dugaan itu kemudian bisa dibuktikan oleh Schumann dan Koenig tentang adanya resonansi pada frekuensi utama 7,83 Hz. Ini detak jantung bumi. Nah, yang menarik adalah sejauh ini diketahui medan elektromagnetik bumi itu melindungi semua makhluk hidup dengan denyut frekuensinya itu tadi. Ini yang terjadi juga ketika dalam agama Hindu, dalam meditasi ada pelafalan mantra Om. Ini kaitannya dengan gelombang otak rendah di sekitar alfa dan theta. Nah, di sini saya sebutkan frekuensi ini juga telah dikaitkan dengan tingkat hipnotis yang tinggi, sugestibilitas, meditasi, dan peningkatan kadar HGH, hormon pertumbuhan manusia. Di samping peningkatan tingkat aliran darah otak saat frekuensi ini sedang distimulasi. Apa yang tersirat dari sini? HGH ini adalah tadi bagaimana sel itu berkembang. Ketika sel berperang dengan benda asing yang masuk seperti virus, ini membantu sel tersebut mempertahankan diri, memperbanyak diri, menghidupkan kembali, bertahan organ itu agar tetap bisa memenangkan peperangan dengan benda asing tadi. Di sini juga dijelaskan aliran darah itu kan bagaimana zat-zat kimia secara mekanisme didistribusikan ke seluruh tubuh. Jadi kita ini bekerja secara kimia dan elektrik. Jadi ada hubungannya frekuensi otak kita dengan mekanisme distribusi dari darah itu tadi. Oke, jadi ini saya berikan gambaran kalian bahwa ada korelasi kuat antara gelombang otak, detak jantung, dan human resonance yang ini bisa kita proses lewat meditasi. Nah, kebetulan saya kemarin menemukan beberapa website yang bisa membantu apa yang telah saya jelaskan tadi. Jadi di sini ada website dengan alamat ini, kamu bisa kunjungi sendiri. Dan di sini memberikan apa yang disebutkan list of emotion atau human emotion chart. Jadi ini semacam tabel list dari frekuensi kondisi emosi manusia. Jadi seperti yang bisa kalian lihat di layar, tabel ini memberikan angka-angka frekuensi yang kaitannya dengan kondisi yang bisa dirasakan oleh manusia. Nah, apa yang menarik di sini, frekuensi semakin tinggi itu akan membuat
kondisi manusia atau menunjukkan kondisi cenderung pada suatu hal yang membahagiakan atau memuaskan. Jadi kalau ini tadi saya katakan tentang human resonance di kisaran 7,83 Hz, itu berarti di angka 6 ke atas ini. Artinya semakin tinggi gelombang otak kita, ini kenapa pada waktu gelombang gamma meditasi itu bisa menghasilkan semacam luapan emosi. Ini dalam fenomena yang kalian alami juga. Tapi intinya ini menunjukkan semakin tinggi gelombangmu itu semakin kamu bahagia. Dan dimensi kesadaranmu akan jadi semakin lebih optimal intinya. Nah, apa yang ada ketika di gelombang kita semakin rendah, itu semakin pada kondisi yang tidak membahagiakan atau tidak memuaskan. Nah, ini yang terjadi ketika kamu mengalami mimpi. Jadi pada gelombang delta, kamu terkadang mengalami mimpi buruk. Itu adalah mekanisme kamu melepaskan, memproses kandungan memori negatif, semacam pelepasan emosional. Oke, jadi ini gambaran kondisi emosi manusia dalam ukuran frekuensinya. Nah, kebetulan saya juga menemukan satu website yang mengupdate setiap harinya tentang kondisi human resonance dari bumi. Jadi ini alamatnya kamu bisa kunjungi sendiri. Jadi kalau kita perhatikan kondisi gelombang resonance dari human ini, jadi kalau diperhatikan dalam rentang waktu sejarah manusia ada kaitan kuat ketika ada semacam fluktuasi gelombang ini dengan kondisi baik itu ekonomi, politik, dan sebagainya yang menyangkut kondisi manusia di bumi ini. Nah, ini data terakhir kemarin kita bisa melihat di tanggal 28 ada semacam spike, loncatan kondisi gelombang yang tinggi. Tanggal 26. Jadi ini apa yang terjadi dan mencerminkan korelasi antara kondisi yang ada di bumi dengan manusianya. Oke. Kemudian ada situs lain juga. Ini alamatnya, kamu bisa cek sendiri. Jadi ini yang memberikan data juga harian untuk kondisi human resonance. Jadi di sini ada berapa grafik dan di tanggal berapa ini kemarin 24 Maret ada juga kondisi gelombang yang tinggi dan ini mewakili atau ada beberapa alat yang dipasang di setiap bagian bumi ini. Jadi ada California, Saudi, Lithuania, Kanada, dan New Zealand. Jadi nanti kalian bisa amati sendiri ketika ada peristiwa-peristiwa penting di bumi ini, baik itu secara politik, secara ekonomi, dan secara kejadian alam. Biasanya itu tercermin pula dari kondisi pergerakan gelombang human resonance ini. Ya, akhiri dulu sampai di sini biar tidak terlalu panjang. Nanti saya bikin video yang selanjutnya. Kita akan lebih fokus membahas cara atau bagaimana kita mengaplikasikan meditasi mistik ini untuk menghadapi situasi di tengah pandemi ini. Oke ya, semoga video ini membuka wawasanmu, membantu kamu untuk berproses memanfaatkan meditasi mistik. Kalau kamu suka video ini silahkan berikan like, silahkan juga kamu share. Kalau ada beberapa hal yang tidak jelas silahkan tulis di komentar. Kita akan jumpa lagi di video berikutnya untuk kita bahas caranya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.